Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya bahagia. Kembali lagi berjumpa dengan kami para punokawan. Hari ini Pak D Gareng ya, perkenalkan Pak D Gareng hari ini akan menemani anak-anak semua kembali untuk belajar di kelas 5 tema 3 subtema 2 dan di pembelajaran 5. Mari anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Agar apa? Tentunya agar diberikan kelancaran dalam belajar dan juga ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung saja. Ingat sebelumnya tonton video sampai selesai biar jelas dan paham. Hari ini kita akan belajar tentang 4 materi pokok. Yang pertama, kita akan belajar cara memperagakan iklan media elektronik, termasuk mencari kata kunci di dalamnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang unsur poster. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan belajar tentang tarik kancet papatai. Oke, anak-anak semuanya, mari kita simak. Yang pertama, ini ada memperagakan iklan media elektronik ya. Ini iklan media elektroniknya berupa iklan layanan masyarakat di televisi. Mari simak iklan berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak? 3M plus itu? Mengapa kita harus melakukannya Pak? Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Begitu Pak RT. Kami siap Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Nah, gitu iklan elektroniknya tentang iklan layanan masyarakat pencegahan demam berdarah. Nah, ayo anak-anak, kira-kira kita tentukan 3 kata kunci yang terdapat dalam iklan tadi. Yang pertama kira-kira apa? Ya, tentunya penyakit demam berdarah itu yang pertama. Kata kunci yang kedua, gerakan 3M plus ya. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Ingat ya, ini sudah mulai masuk musim hujan. Anak-anak jangan lupa melakukan gerakan 3M plus untuk mencegah adanya penyakit demam berdarah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang
penyebab gangguan sistem pencernaan ya. Kalau kemarin kita belajar tentang beberapa penyakit yang menyerang gangguan sistem pencernaan. Nah, kali ini kita harus tahu penyebabnya. Kenapa sih ya? Coba ini disediakan atau digambarkan dalam peta pikiran, atau nanti kalian coba salin di buku tulis masing-masing ya. Coba penyebab gangguan sistem pencernaan yang pertama ada makan tidak teratur ya. Ini menunda makan, ketika makan jadi terlalu kenyang ya. Makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya penyakit MAH ya. MAH disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan mengkonsumsi makanan yang tidak bersih ya. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh kita menjadi sakit ya. Makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihinggapi lalat, itu yang dijual di pinggir jalan tanpa ditutupi ya. Nah, lalat itu kan kebiasaannya kan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Nah, hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh kita. Nah, yang berikutnya, mengkonsumsi makanan yang telah basi atau bahasa itu expired ya. Nah, makanya teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak semua, kalau misalkan pergi ke warung atau pergi ke pusat perbelanjaan, ke toko, kalau mau membeli makanan atau minuman sesuatu harus diingat, selalu dilihat ya tanggal kadaluarsanya atau expirednya. Karena apa? Makanan dan minuman yang sudah expired atau tidak layak konsumsi itu tidak baik untuk sistem pencernaan kita. Pastinya akan sakit dan parah-parahnya itu akan menyebabkan kita harus masuk rumah sakit. Nggak mau kan? Ya. Ingat, kalau mau mengkonsumsi harus dilihat tanggal kadaluarsa atau expirednya. Berikutnya, terlalu banyak makan. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Bahkan Nabi pun pernah bilang berhentilah makan sebelum kenyang ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Kalau kamu makan terlalu banyak pasti perutmu juga akan sakit ya. Jadi makanlah secukupnya, yang penting bergizi ya. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah mengkonsumsi minuman berkarbonasi secara berlebihan. Yaitu minuman memang sangat segar atau sangat enak ketika diminum siang-siang, apalagi pas suasana sangat panas itu wah enak sekali. Tapi minuman itu tuh tidak baik untuk sistem pencernaan kita. Lagi-lagi kalau terlalu banyak atau berlebihan ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 penyebab gangguan sistem pencernaan. Silakan kalian hindari agar tidak terkena penyakit sistem gangguan pencernaan. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan tentang unsur poster ya. Apa itu poster? Ayo, siapa yang tahu? Nah, nih Pak D Gareng akan mencoba memperlihatkannya. 1, 2, 3, tara. Ya, itulah poster iklan layanan masyarakat juga tentang 3M+. Nah, coba kita lihat unsur posternya. Dari mulai yang pertama, judul. Judul ditulis dengan rapi, menarik, dan cukup besar untuk dibaca dari jarak 3 meter ya. Coba perhatikan. Kira-kira kalau poster yang sudah Pak D tampilkan ini judulnya yang mana? Ya, betul, 3M+ cegah demam berdarah, itu yang paling besar kan itu ya. Nah, terus isinya terdiri atas keterangan umum, penyebab, cara pencegahan, dan penyembuhan yang ditulis secara rapi hingga mudah dibaca dari jarak 1 meter ya. Nah, ini berarti yang kuning di bawah ini, menguras dan menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Nah, itu isinya ya yang di bawahnya. Nah, terus grafik. Nah, grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna, jelas, rapi, dan tentunya menarik ya. Bisa dilihat dari jarak 2 meter. Nah, ini gambarnya apa nih? Ada gambar nyamuknya dan gambar tulisan 3M+ besar itu ya, sangat menarik grafiknya. Nah, yang terakhir itu hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks, informasi maupun grafik. Nah, ini biasanya contohnya kan gambar-gambar nyamuk, ada gambar tangan tulisan 3 gitu ya. Menunjukkan angka 3. 3 itu kan 3M ya. Nah, demikian unsur poster, ada judul, isi, grafik, dan hiasan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tari kancet papatai. Tari apa? Dari mana? Yuk kita pelajari. Jadi tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur ya. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil ya. Gerakannya kayak gerakan kita sedang berantem ya, sedang berperang ya. Ada melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya memegang tameng, berarti menghajar dan menghindar gitu ya. Terus berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu ya. Terus ada kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup, ya gitu ya. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar ya. Yaitu ada gerakan utama dari tari kancet papatai dan juga asal tarian ini dari mana. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekian yang dapat Pak D. Gareng sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa pantang menyerah dan selalu semangat meraih cita-cita karena masa depan kalianlah yang menentukan. Demikian dari Pak D. Gareng. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.